Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Ta'ala aidan fi suratin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmat dan nikmatnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah hari perkara hari tidaklah semulia hari Jumat. Maka Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Wa fihi khuliqal Adamu alaihi salam. Pada hari Jumat itulah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Maka hari Jumat adalah penghulu sekalian hari. Sayyidul ayyami yaumul jumu'ah wa a'zamuha indallahi ta'ala. Hari Jumat adalah penghulu sekalian hari. Dan hari Jumat itu adalah hari yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka sebab kalau ada kaum muslimin dan kaum muslimat mengadakan acara-acara baik, hari-hari baik, itu dipilih hari-hari Jumat. Acara mendoa hari Jumat, akikah hari Jumat, walimah hari Jumat, syukuran hari Jumat. Pak Ustadz, hari Jumat besok bisa datang ke rumah mendoa. Pak Ustadz doa selamat. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya yang paling tua perempuan telah menemukan jodohnya. Insya Allah menikah Jumat besok. Habis menikah kita berdoa selamat. 3 hari setelah itu ibu yang sama juga datang ke rumah. Pak Ustadz, Jumat besok bisa datang ke rumah mendoa selamat Pak Ustadz. Lalu dijawab oleh Pak Ustadz, kemarin kan sudah mendoa selamatnya ibu. Kalau kemarin Pak Ustadz, anak saya yang mendoa selamat. Nah, kalau minggu depan insya Allah saya lagi Pak Ustadz. Jadi antara ibu dan anak ini saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan, mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya bagi anaknya ini adalah yang pertama, bagi ibunya ini adalah yang sudah kelima. Sudah kelima kalinya. Banyaklah bulan perkara bulan, tidaklah semulia bulan suci Ramadan. 12 bulan dalam setahun itu Allah ciptakan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka di antara bulan yang 12 itu, Ramadan adalah bulan yang paling Allah muliakan. Sehingga Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu sekalian bulan. Apa mulianya Ramadan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran
dan satu-satunya bulan yang langsung Allah sebut namanya dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk untuk manusia, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah dipilih oleh Allah sebagai bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil di sini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka jadikanlah momentum Ramadan tahun ini menjadi bulan mentadaburkan Al-Quran. Oleh karenanya kita ajak seluruh keluarga kita, anak istri kita, di rumah tangga kita, mari kita baca Quran. Kita tadarus dan wiridkan Al-Quran di rumah-rumah tangga kita. Nawiru buyutikum biqiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah tanggamu, terangilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Rindu rasanya kita kembali kepada masa yang lampau, di mana listrik belum lagi masuk ke rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk diterangi oleh lampu-lampu lentera. Ketika maghrib datang, azan berkumandang, terdengarlah di setiap rumah-rumah warga masyarakat kita orang suara bersaut-sautan membaca Quran. Tapi seiring dengan listrik telah masuk ke rumah-rumah penduduk, seiring TV-TV telah masuk ke rumah-rumah penduduk, seiring internet telah masuk ke pelosok-pelosok Nusantara, kebiasaan itu telah berubah 180 derajat. Kebiasaan membaca Al-Quran telah hilang di telan masa. Yang terdengar tidak lagi Al-Quran dibaca oleh orang. Yang terdengar suara-suara musik, suara nyanyi-nyanyi, bahkan sekeras-kerasnya suara azan di masjid mushola berkumandang. Bahkan lebih keras lagi suara-suara musik dan lagu di rumah-rumah masyarakat kita. Masyarakat kita dinakbobokan oleh nyanyi-nyanyian dangdut, nyanyi-nyanyian pop dan sebagainya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka momentum Ramadan kali ini kita jadikan, kita amalkan Al-Quran di rumah tangga kita. Apalagi situasi dan kondisi hari ini dalam keadaan PSB, pandemi virus corona, sudah saatnya bagi kita untuk kembali mengajak keluarga kita. Kalaulah selama ini mungkin tidak ada waktu, tidak sempat kita untuk membaca Quran, karena disibukkan dengan urusan pekerjaan di luar sana, urusan kantor yang tidak mungkin ditinggalkan, maka seiring dengan waktu hari ini merambahnya virus corona di tengah masyarakat kita, kita ambil hikmahnya. Mari kita amalkan dan kita tadaruskan Al-Quran di rumah tangga kita. Kita ajak anak dan istri kita mentadaruskan Quran. Maka insya Allah Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir, ketika tidak ada lagi syafaat di kala itu. Asyamu wal Quranu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa Al-Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir, pada hari kiamat. Ketika itu berkata puasa, ya Allah, engkau larang hambamu makan dan minum di siang hari. Engkau larang mereka melepaskan nafsu syahwatnya meskipun halal di siang hari. Tapi karena mereka patuh kepadamu ya Rabb, maka pada hari ini mereka menuntut syafaat kepadaku. Berkata Quran, ya Allah, engkau larang hambamu mengantuk di malam hari. Rela mereka menahan rasa kantuknya. Mereka berqiyamul lail malam hari membaca Quran. Maka pada hari ini mereka pun menuntut syafaat kepadaku. Maka syafaat keduanya, puasa dan Al-Quran, pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi syafaat ketika itu yang bisa kita harapkan. Harta yang banyak yang kita punya tidak mampu membela. Pangkat dan jabatan yang tinggi tidak mampu lagi berguna.
anak, istri, saudara akan lari dari saudaranya, maka Al-Quran dan puasa nanti akan datang memberikan syafaat kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran, kemudian Ramadan disebut dengan bulan barakah. Qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah. Iftarada alaikumus siyama. Diwajibkan bagimu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan itu ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughalu syayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam di bulan itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka Ramadan disebut dengan bulan barakah. Bukankah dalam hidup ini yang kita cari adalah berkah, berkah dan berkah? Umur yang Allah titipkan kepada kita menjadi berkah. Adakah orang yang tidak berkah umurnya? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah dalam hadisnya, man tala umuruhu hasuna amaluh. Mereka yang diberikan panjang umur lalu baik amalnya. Siapakah orang yang celaka itu ya Rasul? Man tala umuruhu wasa'a amaluh. Mereka diberikan panjang umurnya, umur sampai 70, 80, bahkan 100 tahun ataupun bahkan lebih dari itu. Wasa'a amaluh, jelek amalnya, umur tidak berkah. Maka momentum Ramadan kali ini kita jadikan umur menjadi berkah dengan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta menjadi harta berkah. Betapa banyak orang yang diberikan kekayaan oleh Allah tapi tidak berkah. Rumah bagus, uang banyak, harta banyak tapi tidak berkah. Maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dalam keadaan berkah, berkah dan berkah. Pangkat menjadi berkah. Betapa banyak orang yang diberikan pangkat oleh Allah, jabatan, tapi tidak berkah. Firaun punya segala-galanya, tapi kehidupannya tidak berkah. Merasa khawatir dan merasa kegelisah, khawatir dan sebagainya. Takut kalau jabatannya diambil alih kekuasaannya oleh orang lain. Inilah kaum muslimin kaum muslimat jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini kita jadikan Ramadan menjadi syahrul ibadah. Karena memang Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita ambil berkah Ramadan ini agar kita diberkahi dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.